hadiah dari semesta untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya adalah kado terindah untuk diri kamu. Jadi ini hadiah untuk kamu yang sudah berusaha selama ini. Fokus untuk memilih kartu karena ini pick a card. Gunakan intuisi kamu. Abaikan hal-hal negatif, hempaskan hal-hal negatif dulu. Fokuskan ke diri kamu sendiri. Jangan overthinking dan obsesi sama seseorang. Redakan dulu, hempaskan pikirannya tentang diri kamu saat ini. Fokusin ke diri kamu sendiri. Dan niatkan kamu untuk nge-release atau ngelepasin dulu energi-energi negatif. Kasih ke semesta. Say thank you to the universe. Coba tarik nafas. Tahan. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. Tahan, lalu hembuskan. Jadi kita langsung mulai aja. Sorry, aku belum introduce pilihan pertama. Ada Iris. Pilihan pertama ada Iris di sini. Pilihan kedua ada Peony. Pilihan ketiga ada Lily. Kamu bisa pause video untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Untuk disclaimer-nya aku tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Dan ini adalah timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Ini ada kartu oracle dan ada kartu tarot. Kita langsung lihat aja di tarotnya. Ini kado terindah untuk dirimu. Ada nostalgia kalau aku lihat. Nostalgia itu contohnya gini. Macam-macam ya, bukannya spesifik ketemu sama seseorang yang ngerasa kayak nostalgia, ngerasa kayak udah kenal lama, enggak hanya seperti itu. Mungkin beberapa ada, cuman ada juga yang kayak gini loh, ketemu atau menemukan sebuah restoran yang saat kamu makan, makanannya itu kayak nyaman banget untuk dirimu gitu. Jadi kayak makanan-makanan yang kamu makan zaman dulu gitu, atau bahkan kamu menemukan mainan yang kamu pengen beli banget dari masa kecil kamu gitu, akhirnya terpenuhi gitu. Jadi kalau aku lihat ini ngomongin soal blessing yang bentuknya memang kamu pernah merasakan itu, atau kamu longing atau mengharapkan itu hadir gitu. Udah lama mengharapkan itu hadir. But what I see di sini, beberapa dari kalian itu dikasih sebuah informasi untuk coba deh recall lagi, panggil lagi kenangan-kenangan indah kamu gitu di masa kecil atau masa kamu sekolah, masa kamu kuliah gitu, kapanpun itu yang memang kamu rasa itu momen terbahagia kamu. Ngapain sih? Apa sih yang dilakukan gitu. Jadi banyak banget dari kalian juga yang kayak tiba-tiba lagi bersih-bersih rumah, terus nemu album foto gitu, terus kamu lihat-lihat gitu, dan itu juga memberikan energi booster positif. Jadi blessingnya dan kado dari semesta itu bentuknya dari perasaan yang bahagia. Kalau aku lihat the Six of Cups itu adalah kehadiran energi yang baik dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, seperti mewarnai lah gitu. Kalau aku lihat di sini ada new beginning juga. Beberapa dari kalian memang kalau aku lihat ini kehadiran seseorang juga ya. Jadi ada perjalanan baru di percintaan atau pertemanan. Jadi kayak ketemu sahabat atau bahkan kayak ketemu teman deket gitu. Kalau aku lihat menjalin hubungan lah istilahnya. Nah, konsep menjalin hubungan yang tadi aku bilang bukan hanya soal percintaan gitu, tapi juga soal persahabatan, pertemanan. But what I see dari energi the Fool itu kayak kamu sudah mengantisipasi ini gitu. Ini sesuatu yang memang kamu butuhkan selama ini. Untuk beberapa dari kalian mungkin bakalan sering lihat angka kembar kayak 444 atau 4444 gitu. Jadi kalau aku lihat ini kayak pertanda ngebangun
fondasi yang kuat gitu kalau aku lihat untuk hubungan. Nah, ini juga journey baru soal perjalanan kehidupan yang bentuknya untuk perkembangan diri, karir, dan segala macam gitu. Nah, dari sini aku bakalan lihat tambahannya. Kita rapiin dulu. Hadiah dari semesta. Ace of Wands, Two of Wands, sama Princess of Swords. Ya, ini excitement, rasa antisipasi, kayak kamu udah sebenarnya tahu pengen dapatnya apa, pengennya apa, semesta kayak ngasih jalannya untuk dapetin itu. Gitu. Dari energi The Ace of Wands sendiri ini ngomongin soal excitement, sama kayak energi The Princess of Swords, excitement, sama energi The Fool juga ngomongin soal excitement. Rasa bahagia, rasa seneng, rasa semangat untuk meraih sesuatu. Nah, kalau aku lihat dari energi The Ace of Wands sendiri itu juga melambangkan fulfillment soal tersalurnya kebutuhan kreatif kamu atau terpenuhinya keinginan kamu untuk membuat sesuatu gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi The Ace of Wands ini, kekreativitasan akan meningkat, and then you get a lot of message dari bentuk-bentuk seperti seni gitu. Contoh lagu, contoh buku, atau bahkan lukisan, atau bahkan kayak puisi gitu. Jadi kamu dapat banyak pesan lewat situ kalau aku lihat. Nah, untuk kalian yang kayak dari kemarin pengen baca sesuatu atau pengen baca buku, sekarang waktunya untuk baca buku itu. Dan yang kulihat di sini ada equality, pertemuan dengan seseorang yang memang kelihatannya berseberangan tapi sejalan. Kalau if you see di sini, ini sebenarnya jalannya beda gitu, tapi tujuannya tetap titiknya sama. Jadi kalau aku lihat, kamu akan bertemu kacamu, kamu akan bertemu cerminmu di orang lain gitu kalau aku lihat. Cuman Two of Wands itu lambangnya juga sesuatu yang kita planning about our future, tentang masa depan kita, sesuatu hal yang sudah kita harapkan atau kita rencanakan, ini dikasih jalannya untuk diwujudkan. Cuman yang namanya dikasih jalan ya, konsepnya manusianya sendiri juga harus mampu buat jalan gak sih? Gitu. Jadi gak boleh malas-malasan, karena the Queen of Swords di sini, the Princess of Swords itu adalah lambang untuk bisa action gitu. Menggunakan tenagamu, usaha kamu, pengetahuan kamu untuk bisa berjalan menuju apa yang kamu pengen raih gitu. But you never going to be alone kalau aku lihat. Untuk kalian yang kayak khawatir apakah aku sendirian di jalan ini, enggak kok. Kamu akan bersama-sama orang-orang, bisa keluarga, bisa teman-teman, bisa sahabat atau someone special yang support dirimu gitu untuk menuju apapun yang kamu pengen tuju. Ada jalan baru untuk ngeraihnya. Jadi kalau ngerasa mandek, ngerasa stres, ngerasa kayak stuck, ini dikasih jalan keluar gitu. Aku bakal lihat dari sini. Happiness. I'm aware that being happy means that I'm on the right path. Jadi nanti dikasih sinyal sama semesta, kamu ada di jalan yang benar kok. Kamu akan ngerasain happy. Cuman kalau aku lihat di sini ada sebuah perkumpulan. Ini mungkin aja kayak kamu join atau kamu masuk ke dalam satu grup gitu yang orang-orangnya sejalan, satu passion yang sama, atau menghargai diri kamu lah gitu. Jadi supportive di community. Komunitasnya ada yang sangat supportive gitu. Happiness and peace, kedamaian. I'm being of love and I release all negative energy. Jadi belajar untuk releasing hal-hal negatif. Rasain dulu hal-hal yang kamu pendam kemarin. Kan kita punya masalah hidup yang mungkin sebenarnya ada rasa-rasanya tapi dipendam karena untuk ya udah aku harus fokus ke kehidupan, surviving di kehidupan. Perasaan-perasaan itu dikubur dulu. Nah, perasaan-perasaan yang kamu kubur itu dirasain dulu gitu sebelum dirilis, karena kita nggak bisa untuk apa ya, ibaratkan lari dari perasaan tersebut, kan it already happen, kan itu udah terjadi gitu. Untuk kita jadi lebih kuat, kita harus mampu ngerasain dulu. Openness, jadi belajar untuk terbuka, membuka tangan kamu untuk ngeraih banyak rezeki. Apapun yang datang, biasakan untuk welcoming gitu, membuka tanganmu. Di sini ada embracing, sama kayak konsep membuka tangan. Embracing tuh ibaratnya kalau jadi gesture,
tangannya tuh kayak tangan um, kayak gini loh, ngebuka tangan untuk ngeraih. Jadi yang aku lihat ini banyak banget dari kalian yang akan lebih belajar untuk menerima. Jadi kadang-kadang mungkin sempat ngalamin fase dimana saat orang ngasih kado atau pengen ngasih hadiah bertanya-tanya kenapa nih, alasannya apa nih. Ya udah terima aja nanti sekarang gitu. Saat kita udah biasa nerima, kayak ngerasa berhak untuk nerima itu. Ini konsepnya beda ya. Saat orang pura-pura untuk nerima, ya udah deh aku terima aja gitu, itu tidak akan bisa jadi berkembang istilahnya perasaan tersebut. Tapi kalau ngerasa oke, aku berhak untuk dapetin itu, rasa berhak untuk deserving get something atau menerima hadiah, itu harus dimunculin dulu. Pokoknya startingnya semuanya tuh dari perasaan gitu. Jadi perasaan untuk bisa nerima dibesarkan dulu, baru nanti datangnya cukup banyak. Terus di sini ada bugs. Coba deh embracing keunikan kamu sendiri. Jadi kadang-kadang sebenarnya gini, problemnya sebenarnya kecil. Cuman gara-gara takutnya lebih besar daripada problemnya sendiri, jatuhnya kesannya lebih gede gitu. Padahal itu kecil loh. Hal yang mengganggu sebenarnya nggak terlalu mengganggu untuk diri kamu, tapi karena terus-terusan lari, jadi kesannya kayak gede banget. Ibarat kan kayak kamu dari kemarin dikejar, ngerasa dikejar sama monster, ternyata pas dihadapin kamu menghadapi semut gitu ibaratkan. Jadi apapun yang kamu anggap ketakutan itu, ya udah hadapin dulu gitu. Di sini untuk kalian yang punya isu-isu soal komitmen, ada komitmen issues atau takut diiniin, takut diituin lah gitu. Hadapin dulu, karena kalau aku lihat dari energi The Wedding sendiri, ini konsepnya ke komitmen. Jadi kayak kamu menemukan seseorang yang bisa berkomit sama diri kamu, atau sesuatu pekerjaan yang kamu akan komit ke situ gitu. Jadi konsep komitmen it's not always tentang hubungan pernikahan, tapi juga kamu bisa berkomitmen nggak untuk ngelakuin itu gitu. Jadi ada komitmen dalam waktu dekat. So aku bakal lihat dari sini ada the money, ada the bride, sama ada the bear. Ini adalah konsep kesuksesan secara finansial akan kamu raih. Cuman kalau aku lihat gini, prepare yourself buat berkomitmen. Kadang-kadang ada orang yang kayak nanya mana nih jodohku, tapi ternyata pas kontemplasi nggak siap buat berkomitmen gitu. Jadi harus siapin diri dulu untuk berkomitmen, karena yang dikasih jalannya kemungkinan untuk ketemu sama seseorang atau bersatu sama seseorang. Dan di sini fokus untuk ngerasain sukses dulu gitu. At least kamu nabung, bukan hanya nabung uang ya, tapi nabung keberanian, nabung kesiapan gitu. Jadi kamu kayak punya bekal lah gitu. Cuman kalau aku lihat ke depannya, ini hadiah dari semestanya itu bentuk kesuksesan dari karir, being expert di bidang kamu atau jadi ahli di bidang kamu, yang akhirnya ngebuat kamu bisa punya finansial yang stabil dan siap untuk berkomitmen gitu. Aku nggak tahu ini kenapa dapetnya banyak banget, tapi tetap akan aku lihat ya. Sini orange lebih banyak menumbuhkan kebahagiaan, karena kalau aku lihat itu adalah power kamu, lebih kreatif lagi. Warna orange bisa jadi warna keberuntungan untuk dirimu sendiri. Trust the magic of new beginning. Jadi awal mula baru ini kayak validasi ya. Ada awal mula baru, jadi percaya sama fresh startmu sendiri. My body guides me to make a healthy choices. Tubuhmu itu akan ngarahin kamu buat bikin keputusan yang sehat atau ngambil jalan yang tepat untuk dirimu sendiri. Tapi kamu harus dengerin 4. Ada protection, kamu bakalan aman. Dan di sini kalau aku lihat proteksinya dari semesta. Kamu akan ngerasa kayak rumah dimanapun kamu berada lah gitu. Ada serenity, healing. Ini energinya bakalan lebih bersih lagi gitu. Cuman saran dari aku gini, kalau kita habis dibersihin, jangan kotor-kotoran lagi gitu. Jaga hatimu, jaga pikiran, jaga niat yang baik. Warna putih juga bisa jadi warna keberuntungan.
Be proud of how hard you are trying. Banggalah sama diri kamu sendiri, kamu udah berjuang selama ini. And then your feelings are valid. Feeling kamu coba dengerin deh. Terus sini ada love, friendship, and harmony, kindness. Itu kamu ketemu sama orang-orang yang lebih kind lagi, lebih care lagi. Dan kalau aku lihat, kebanyakan dari kalian akan ngebangun hubungan basicnya dari pertemanan. Gitu. Pertemanan konsepnya harus tahu ya. Pertemanan yang tulus seperti apa gitu. Yang ada saat kamu susah gitu, yang selalu ada saat kamu membutuhkan, dan kamu pun seperti itu. Hubungan yang balance. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa buka reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua yang pilih peony. Jadi aku udah ini dia. Ada kartu oracle dan kartu tarot yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja, oke? Hadiah untuk dirimu, 7 of Wands sama ada the 4 of Cups. Oke, ini kayak teriakan dari semesta kalau aku lihat. Semesta nyentil kamu. Disentil gak kerasa, akhirnya ditabok sama semesta. Jadi sometimes kita fixate atau terfokus sama sesuatu hal yang bukan untuk diri kita. Jadi manusia itu kan punya tendensi, punya kemelekatan atau kepengenan lebih gitu lah. Pengen banget sesuatu gitu, getol banget untuk dapetin sesuatu. Kayak semesta bilang, loh ini bukan untukmu gitu, ini tidak baik untuk dirimu gitu, kenapa kamu lihat itu terus gitu. Nanti akhirnya sama semesta disentil, loh kok gak kerasa sentilannya ya gitu, ditabok akhirnya biar sadar. Ini kalau aku lihat konsep hadiahnya, kadang-kadang kita akan dijauhkan sama orang-orang yang tidak baik untuk diri kita atau tidak lagi sejalan sama diri kita sendiri. Sometimes we need to survive alone. Kadang-kadang kita harus berjuang sendiri. Kadang-kadang, contoh bukan hanya orang-orang jahat ya, gitu. Contohnya gini deh, kayak orang tua. Orang tuanya care, orang tuanya baik, tapi harus dikasih jarak sejenak agar kamu bisa berkembang, gitu. Karena kalau tidak, akhirnya menjalani kehidupan berdasarkan ekspektasi orang tua aja. Contohnya kayak gitu. Kenapa kita tuh dikasih dinamika kehidupan agar kita bisa milih sendiri sebenarnya. Jalan kita seperti apa, ngebentuk diri gimana gitu. So, it's not always disingkirkan sama orang-orang yang jahat ya, tapi dikasih space untuk kamu lebih bisa berkembang gitu. Jadi, kalau ada momen-momen dimana kamu harus bikin boundaries atau batasan, ya bikin batasan di sini. Ini proteksi dari semesta cukup kuat. Sometimes mungkin akan ngerasa boring karena everything that you want, apa yang kamu pengen dapetnya gampang gitu. Nah ini tantangan manusia tuh gitu. Saat kita contohnya minta cinta gitu, cintanya dapat dari teman-teman, dari keluarga dan segala macam, disayang banget gitu. Sebenarnya kerasa disayang banget, tapi pengen lebih gitu. Akhirnya saat sesuatu yang kamu pengenin gak datang-datang, jenuh, boring. Saat jenuh, akhirnya mengabaikan cinta yang udah ada gitu. So, ini disaranin untuk ngelihat situasi, orang-orang, keadaan yang harusnya kamu fokusin. Gak semua hal yang berkilap-kilap itu emas atau berlian gitu. Kadang-kadang yang berkilap-kilap itu glitter plastik. Jadi, jangan fokus sama sesuatu hal yang palsu. The Four of Cups, sometimes gini keadaannya. Ibaratkan ini dirimu. Di sini ada hiasan-hiasan yang indah gitu. Dan disayang banget hiasan-hiasan ini. Tapi it's not real. Di belakang sini ada sesuatu yang real. Ini ada burung beneran yang bisa bernyanyi burungnya. Sementara ini cuma pajangan doang gitu. Tapi terlalu fokus sama hal ini, jadi tidak bisa menikmati hal yang asli. So, fokus sama the real things in your life. Saat kamu fokus sama hal-hal yang real dalam kehidupan, hal-hal yang nyata dalam kehidupan, kamu akan lebih bahagia lagi. Jadi kadang-kadang kita terjebak sama ilusi nih gitu. Jadi kalau kamu ngerasa ini kayak halu nih ya gitu, atau terjebak sama
ilusi you like someone yang nun jauh di sana, ibaratkan kamu nggak bisa gapai atau orangnya sebenarnya kayak idol kamu dan segala macam. Fokus sama hal-hal real dalam kehidupan. Apresiasi itu, karena itu caranya kita untuk berterima kasih sama Tuhan. Karena kita mengapresiasi yang beneran ada dalam hidup. Kebahagiaan kayak kita ngefans sama idol nggak ada masalah. Tapi tahu kecukupan, tahu batasan. Karena di sini kasih boundaries. Nah, ada Two of Cups. Jadi jangan sampai kamu missing atau melewatkan relationship yang real, nyata, sama orang-orang nyata dalam hidup kamu. Because yang dikasih sama semesta ke depan ini adalah hubungan. Kalau aku lihat, hubungan sama seseorang yang terjalin karena memang sama-sama saling mau menjalin hubungan. Gitu kalau aku lihat. Nah, ini ngomongin soal belajar dulu dari experience. Kamu punya pengalaman, punya kebiasaan, atau bahkan punya pengetahuan gunakan itu gitu. Karena yang aku lihat, kado terindah saat kamu mampu untuk melepaskan diri kamu dari ilusi ini. Kamu akan ngelihat, oh ini loh orang yang beneran sayang sama aku, dia ternyata. Dan akhirnya kayak beneran dapet cinta gitu, beneran dapet pasangan hidup atau pasangan. Nah, yang aku lihat dari energi The World sendiri, beberapa dari kalian mungkin planning untuk keluar negeri, planning untuk pergi ke suatu tempat. Di sini ada beberapa kejadian-kejadian akan mengakibatkan kamu bisa merealisasikan itu, gitu. Jadi ingat ya, beberapa kejadian-kejadian. Jadi nanti ada kejadian-kejadian yang akhirnya menempatkan diri kamu di situasi di mana oke, aku bisa nih ke tempat yang aku pengen pergi gitu. Nah, yang aku lihat dari The World juga, ini dunianya bahkan lebih luas lagi. Jadi latihlah skill berkomunikasi, latihlah skill untuk bersosialisasi gitu. Aku bakal lihat di sini ada disiplin. I can accomplish what I set my mind to. Jadi belajar untuk bisa fokus ke hal-hal yang kamu pengen raih dan disiplin. Itu simple sih sebenarnya. Mungkin jatuhnya ini kayak klise dan logika aja gitu. Saat kamu udah disiplin dan kamu fokus sama apa yang kamu pengen, kamu bisa ngeraih itu. Kemungkinan ada banyak banget dari kalian bakalan sering lihat angka 22 atau 22. Jadi ini ngomongin soal keharmonisan relationship, so semesta ngasih kamu hubungan relationship di sini. I'm attracted to those people who serve my higher God. Yang tadi aku bilang, akan dilepasin dari orang-orang yang tidak sejalan sama diri kamu dan akan dipertemukan sama orang-orang yang bisa support dirimu gitu. Supportnya langsung ya, bukan supportnya konsepnya kayak ilusi yang nantinya dia gini, nantinya dia gitu, enggak, langsung gitu. Jadi ini hubungan yang memang benar-benar real. Kamu bisa ngobrol sama dia, kamu bisa sharing sama dia gitu. Cuman kalau aku lihat, karena pertemuan antara kamu sama dia ini, kamu bakalan lebih bisa memahami koneksi dari hal-hal yang sudah terjadi di kehidupan kamu gitu. Nanti badanmu, tubuhmu, pikiran kamu akan ngebantu kamu kok gitu. Tapi syaratnya adalah tadi, lepasin diri kamu dari ilusi dulu. Ada change, ini ada perubahan tempat tinggal. Beberapa dari kalian itu bahkan tempat bekerjanya beda ya kalau aku lihat. Di sini juga dari energi changing, ini juga bisa kayak naik jabatan sih kalau aku lihat, karena bentuknya mungkin kayak blessing, sesuatu yang lebih daripada yang kemarin gitu. Jadi nanti kamu lebih banyak bersyukur. Nikmatin hal-hal yang memang ada di dalam hidup kamu. Ini ada message, like literally ini ada burung di sini, ini ada burung di sini. Intuisi dipakai karena dapat pesannya banyak di situ. Kita selling. Ini ada yang jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota. Banyak musik-musik yang mungkin akan bisa ngebantu kamu healing, atau bahkan kamu adalah seseorang yang jago, punya bakat bermusik, coba deh gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, you need that. Kamu butuh itu. Beberapa dari kalian butuh dengerin sebuah lagu atau dengerin lagu-lagu atau nada-nada untuk helping you heal. Personally kalau aku bisa rekomen, aku nggak tahu kenapa aku bisa healing dengerin suaranya Jhené Aiko.
gitu. Tapi nanti aku bakalan ambil dari situ ya. Mungkin ada beberapa lagu yang memang mungkin akan menginspirasi dirimu. Ya, strong. Ini ada perpindahan, kalau aku lihat ada pindah rumah, pindah tempat. Iya, pindah lingkungan. Dilepaskannya sesuatu. Jadi kalau aku lihat di sini gini, mungkin akan lebih brutal ya caranya semesta buat kamu ngelepasin sesuatu yang tadi aku bilang. Ini disentil gak nyadar soalnya, akhirnya tabok. Nah, the side itu momen dimana kayak hal-hal yang merugikan, hal-hal yang cuma kayak korosif untuk dirimu sendiri, entah itu lifestyle, pola pikir, dan segala macam diruntuhkan gitu, dan cukup ekstrem diruntuhinnya. Dan di sini akhirnya kamu jadi seseorang yang sebenarnya bisa menghadapi apa ya, hal-hal yang kamu takuti gitu. Dan beberapa dari kalian ibaratkan wibawanya akan lebih berwibawa lah gitu. Jadi banyak orang-orang yang akan mengapresiasi apa yang bisa kamu sampaikan gitu. Jadi lebih berani lagi untuk public speaking, lebih berani lagi untuk berkomunikasi. Ini ada the forest, ground. Ini bakal lebih stabil lagi, but the forest atau hutan-hutan hijau-hijau itu bisa sangat ngebantu kamu buat sembuhin dirimu sendiri atau mendamaikan diri kamu sendiri. Untuk connect sama semesta juga bisa. Ada brown di sini, yes, ini grounding. Ini untuk yang pilih nomor 2, disarankan untuk grounding. Jadi kalau orang-orang nih yang dikasih saran untuk grounding, it means nanti hidupnya akan elevated atau akan naik ke atas. Jadi untuk bisa kita tidak terlalu sombong gitu, kita harus belajar untuk grounding, untuk connect sama alam ini gitu, connect sama semesta. Jadi saat naik ke atas, kita tidak terombang-ambing. Coba kalau misal kamu punya hewan peliharaan, lebih care lagi sama hewan peliharaan kamu, atau bahkan iya, cinta itu dapat dari mana aja loh. Kadang-kadang saat kita lagi sedih, terus kamu punya hewan peliharaan dan hewan peliharaan kamu bikin kamu senyum, itu kan bentuk cinta juga gitu. And if you want to have, kayak kamu planning buat punya hewan peliharaan, mungkin yang juga ini validasi ya. Warna coklat bisa jadi warna keberuntungan. Ini proteksi dari semesta cukup kuat, dan aku lihat ini punya kekuatan di talent kamu. Itu akan ngebantu kamu bisa memberikan finansial lebih baik lagi, kemakmuran kehidupan, dan recognition gitu, pengakuan. Warna emas bisa jadi warna favorit atau warna-warna yang jadi membawa keberuntungan. Aku bakalan lihat ke ini ya. Ini adalah pesan. Mungkin lagu-lagu yang bisa menginspirasi dirimu. Adele, Easy on Me. Lana Del Rey, Breaking Up Slowly. It's hard to be lonely, but it's the right thing to do. Homesick, Lexi Jade. Love, The Story Never Ends. Sama ada Taylor Swift, Mirror Ball. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini kan pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita bakalan lihat ya. Hadiah untuk diri kamu dari semesta.
Judgment, and then the 12 coins. Pertama gini, kemungkinan banyak dari kalian akan sering ngeliat angka kembar 999 atau 9999. Yang aku lihat di sini ada panggilan jiwa. Jadi kamu akan lebih jelas lagi gitu. Ibaratkan aku hidup di dunia ini untuk apa ya gitu. Nanti dapat jawabannya. Bisa dapat jawabannya dari orang lain, bisa dapat jawabannya saat kamu meditasi, bisa saat lagi bengong-bengong, saat bermimpi, atau bahkan saat baca buku, atau bahkan saat belajar, lagi kuliah, lagi ngobrol sama teman, lagi ngobrol sama keluarga gitu. Datangnya caranya beda-beda. But yang aku lihat ini kayak momen epiphany lah gitu. Semuanya jadi terang. Semuanya jadi jelas. Kayak mendapatkan ilham rasanya kalau aku lihat. Nah, di sini jadi bakalan lebih percaya diri untuk nerima diri apa adanya. Jadi kalau biasanya kan orang-orang kalau menjalani hidup kayak sesuai sama ekspektasi sosial gitu, even though kalau dia tuh nggak nyaman sama si ekspektasi sosial tersebut gitu. Nah, orang-orang dikasih energi judgment, dia akan mempunyai hidup jadi lebih apa adanya lagi gitu. Karena dia udah nggak mikirin apa yang orang lain bilang. Yang dia pikirin adalah udah koneksi aku sama semesta, koneksi aku sama Tuhan, dan koneksi sama diri sendiri. Jadi becoming a person you meant to be. Nanti banyak banget dari kalian yang kayak mungkin harus juggling antara dua opsi, atau bakalan dua pekerjaan, atau bahkan kayak lebih sibuk lagi lah gitu. Cuman kalau aku lihat dari energi The Two of Coins ini lebih seperti kayak opsi ya gitu, pilihan soal kehidupan. Kamu mau yang A apa yang B gitu, mau si A apa si B, mau pekerjaan A atau B gitu. Cuman di sini kamu punya kesempatan untuk balancing itu, because life supposed to be balance. Yang namanya kehidupan tuh memang harus balance gak sih? Kita nggak bisa ngelimiting diri kita hanya untuk mikul satu hal aja gitu. Jadi contoh misalnya kamu adalah seorang penyanyi, bukan berarti kayak forever kamu harus nyanyi terus even though it's your passion, tapi bisa saja nanti kamu bisa jadi bapak, kamu bisa jadi ibu gitu. Contoh ya, ini contoh aja. Jadi perannya itu bisa double, bisa jadi penyanyi atau bisa jadi seorang orang tua gitu. Jadi knowledge kan bukan hanya didapat dari sekolah gitu. Stepping dulu, jalan dulu, baby step dulu gitu lah. Yang namanya jadi parents contohnya kan walaupun baca-baca buku sebelum lahiran, tapi tetap aja aplikasinya saat anaknya lahir itu beda banget loh gitu, dan belajar dari situ gitu. Jadi nanti kamu akan lebih busy lagi untuk bisa balancing your life gitu. Cuman memang blessingnya itu ibaratkan nggak cuma kamu diterima, nggak cuma kenapa aku ngomong gini? Nggak cuma kamu terima di satu tangan. nggak cuma kamu terima di satu tangan aja, tapi di dua tangan kamu ada blessing gitu. Tapi ya harus adil, mau nggak mau. Untuk cara adil adalah dengan apa? Ini ikutin panggilan jiwa, jadi jati diri sendiri gitu. Karena kalau misalnya balik lagi, kalau kita hanya menuhin ekspektasi sosial, you never going to be happy gitu. Kita mau menuhin ekspektasi siapa sih gitu? Toh orang lain sosial di luar sana tidak membiayai hidupmu loh gitu. Jadi harus menjalani kehidupan sesuai sama kemampuan diri dan potensi diri. Ini ada Seven of Pentacles. Apapun yang kamu bangun udah pasti akan tumbuh, tapi itu tidak tumbuh dalam semalam loh. Jadi harus belajar sabar. Ada energi di Three of Swords sama ada the Four of Pentacles. Banyak banget dari kalian yang akan dikeluarkan dari titik jenuh. Cuman gini, ini aku mungkin bakalan sering ngomong kalau misal kalian pernah denger, ya udahlah ya gitu, karena mungkin nggak semua orang dapat pesan ini. Yang namanya grieving, yang namanya heartbreak, yang namanya kekecewaan, pokoknya yang sakit-sakit di dada itu sebenarnya it's not going to disappear loh, nggak akan hilang sebenarnya. Tapi kitanya semakin kuat
Jadi life it's get easier bukan karena kita removing itu. Kehidupan jadi lebih mudah bukan karena kita menghempaskan hal-hal tersebut gitu atau menghilangkan hal-hal tersebut dalam hidup, tapi kitanya semakin besar. Jadi gampang untuk bisa handling itu. Karena yang namanya memori, yang namanya pengalaman kemarin kan nggak bisa hilang, ada terus. Terutama yang ngerasain grieving, terutama yang ngerasain kehilangan seseorang yang berharga. Tapi untuk bisa move on, ya kita rasain dulu gitu. So di sini jika memang ada sesuatu hal yang mengganjal di dadamu, yang rasa sakitnya ada, tapi nggak mau dirasain, gengsi kali ya ngerasain itu, harus berani ngerasain. Karena kalau tidak dirasakan, diredam terus atau dikubur terus, ya itu bakalan temenan sama perasaan-perasaan lain yang kamu kubur gitu. Ibaratkan kamu menjarain satu kejadian, contoh satu perasaan yang kamu penjarain, terus kamu penjarain lagi ada kejadian lain yang gak ada sangkut pautnya, kamu simpan lagi di penjaranya kamu, itu temenan nanti mereka, jadi lebih gede masalahnya nantinya. Jadi dirasain dulu. Dan yang namanya heartbreak itu part of our life. Semua orang rasain itu. Kita nggak bisa minta manis-manisnya aja dalam kehidupan. Nggak mau yang nggak enak gitu. Karena itu datang sepaket. Pasti ada blessingnya di situ. Coba di recall, coba diingat-ingat apa yang ngebuat kamu sakit, apa blessing dari hal itu. Gitu. Apa pelajaran yang kamu dapat. Nah, dari energi The Four of Pentacles, mungkin nanti hidupnya bakal lebih busy dan akhirnya mandan ya. Jadi kayak ya udah yang dikerjain itu lagi, kesibukan gitu lagi. Nah, kamu punya kesempatan untuk bisa bikin kamu happy dengan ngelakuin hobi-hobimu gitu. Jadi nanti ada kemampuan atau privilege lah buat ngelakuin apa yang kamu pengen lakuin. So di sini ada grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi sometimes manusia juga dikasih rasa kehilangan karena kita harus menghargai itu. Contoh misalnya gini, kamu terbiasa makan nasi, akhirnya kamu sepelekan nasi. Ya udah akhirnya dibuang-buang tuh nasi. At some point nasi langka banget sampai mau beli susah gitu. Kamu dapat nih nasi, sebungkus nasi, kamu akan sangat menghargai itu. Gitu. Jadi kadang-kadang kehilangan itu harus ada karena kita harus belajar untuk bisa menghargai sesuatu yang masih ada. Ngerti nggak? Jadi untuk bisa lebih sadar lagi gitu. And then worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome. Yang namanya kekhawatiran gak akan merubah keadaan dan gak akan merubah masa depan. Action yang akan ngerubah itu action. Usaha. And then belajar untuk forgiving. Ini nanti dimuliakan kehidupannya, hadiahnya. Karena ada pelajaran forgiving, memaafkan. Di sini ada loneliness. Ya, aku selalu bilang ke orang-orang untuk belajar menghargai loneliness. Temenan sama loneliness. Diajak ngobrol. Diajak temenan. Karena gini, loneliness itu hadir. Itu bukan cuma untuk menghukum seseorang. Mungkin saat sendiri, itu caranya Tuhan untuk memberikan pesan untuk kamu buat lebih cinta ke diri sendiri. Gitu. Jadi, apa nih yang harus bisa kamu lakukan saat lonely sekarang, saat sendiri sekarang. Sometimes kita juga harus berjuang atau berkembang sendiri gitu. Cuman kalau misalnya terus-terusan meratapi nasib atau terus-terusan ngelihat sisi buruk, gak akan dapat blessingnya. Dan di sini ada The Mountain. Beberapa dari kalian ini lebih kayak gini loh. Sometimes when we feel success di dalam kehidupan, sementara teman-teman kita gak sukses nih gitu, kita duluan yang sukses, ada momen dimana kita akan lonely di atas sendirian gitu, karena tidak sama-sama yang lain. Ini konsep kesuksesannya bisa kesuksesan di kepintaran mental, emosional, atau bahkan finansial gitu.
tidak sama-sama yang lain. Nah, akhirnya ngerasa, kok aku sendirian ya di atas ini gitu. Ini pelajaran untuk dirimu. Dan beberapa dari kalian ini juga mungkin konsep spiritual ya, gitu, beda dari yang lain, but bukan berarti kamu harus nurunin level kamu gitu untuk sama yang lain gitu. Jadi embracing loneliness. Di sini ada The Anchor. Ini konsep sukses di bisnis. Kalau aku lihat, kamu bakalan sering ngeliat pesan-pesan dari semesta yang bentuknya itu kayak validasi soal kesuksesan kamu. Ada yang memuji, ada yang nanya-nanya gitu sama diri kamu, apa sih kunci kesuksesan kamu gitu. Ini akan lebih stabil lagi kalau aku lihat. Beberapa dari kalian nanti hadiahnya kemampuan untuk ngebangun legacy, warisan untuk anak-anakmu di masa depan, atau bahkan ini lebih seperti kayak ngebangun keluarga lah gitu kalau aku lihat kemampuan untuk itu. Cuman ini indikasinya aku ngelihatnya ada sesuatu yang intens, energi yang intens datang. Mungkin untuk kalian yang udah lama banget sendiri gitu, finally ada hubungan yang intens. The sun has my hand, the moon has my back. So the universe itu mendukung diri kamu. Punya faith. Apa yang kamu pengen, ini bisa kamu wujudkan sendiri. Kayak kamu dikasih tongkat ajaib nih, tapi yang namanya tongkat ajaib kan kita harus ngayunin dulu nih, gitu. Apa yang bisa kamu lakuin, apa yang bisa kamu afirmasikan, apa yang bisa kamu visualisasikan untuk bantu wujudin. 333, support. You will receive support and guidance when you need it. Saat kamu butuh, kamu minta, kamu dapat supportnya. And then roots, iya, ngebangun keluarga kalau aku lihat. Dan di sini beberapa dari kalian mungkin coba deh lebih connect sama keluarga. Maybe di situ ada pesan untuk dirimu. So, aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah lagu-lagu yang mungkin akan menginspirasi dirimu. Ada apple cider. Aku nggak tahu pronouncing namanya seperti apa, tapi judulnya apple cider. Coba lihat aja di YouTube. Apple cider. It's really nice to talk to you. It's really nice to hold your hand. Jadi kayak pertemuan dengan seseorang nih. At my back, Maddie Buckley. If you're the sun, I don't want to be the moon. The moon is too far away from you. Nanti ada clinginess dari seseorang. Jadi kayak pengen ketemu terus. Cuman kalau aku lihat, ini mungkin kamu harus dengerin lagunya ya, untuk bisa ngerasain energinya. Wild at Heart, Lana Del Rey. And then di sini ada Aurora, Runaway. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book push reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!